Ini malam pernikahanku. Aku baru saja menjadi wanita paling bahagia. Kakekku memberiku hadiah 120 miliar. Tapi di meja makan, ibu mertuaku berkata, perusahaan itu biar kami yang kelola. Kamu tidak tahu apa-apa soal bisnis. Aku menolak. Aku pemiliknya. Semua aku yang atur. Saat itu juga, suamiku menggebrak meja. Kita cerai. Emang kamu mau? Baru nikah sudah jadi janda? Mereka mengusirku dari rumahku sendiri. Mereka tidak tahu, kakekku belum selesai bicara. Dia memberikan sebuah kejutan yang membuat suami dan ibu mertuaku histeris. Karena sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit Jakarta sore itu seolah turut merayakan. Semburat jingga dan emas menghiasi cakrawala, menjadi latar sempurna bagi resepsi pernikahan termewah yang pernah digelar di ballroom utama Hotel Mahakarya. Hana, dalam balutan gaun pengantin modern yang sopan dan hijab putih gading yang dihiasi berlian halus, merasa seperti sedang melayang. Senyumnya tidak pernah pudar. Di sampingnya berdiri Lukman, suaminya, kini resmi menjadi pasangannya. Pria itu tampak gagah dengan setelan jas yang serasi, tangannya tidak pernah lepas menggenggam jemari Hana. Mereka adalah pasangan sempurna, setidaknya itulah yang terlihat di mata ratusan tamu undangan yang hadir. Hana memandang berkeliling. Dekorasi bunga mawar putih dan anggrek impor memenuhi ruangan, memancarkan aroma wangi yang menenangkan. Alunan musik klasik mengalir lembut, menambah kesan agung pada malam itu. Hana merasa semua ini seperti mimpi. Sejak kecil, ia dibesarkan oleh kakeknya, kakek Jamal, setelah kedua orang tuanya tiada. Kakeknya lah yang menjadi ayah, ibu, dan sahabat baginya. Kakek Jamal, seorang pengusaha senior yang dihormati, telah memberikannya segalanya. Dan hari ini, ia merasa telah memberikan kebahagiaan terbesar untuk kakeknya dengan menikahi Lukman. Lukman adalah pria yang ia kenal setahun lalu. Pertemuan mereka terasa begitu pas. Lukman tampak dewasa, sopan, dan sangat menyayangi ibunya, Ibu Dewi. Bagi Hana, seorang pria yang menghormati ibunya pastilah pria yang baik. Ibu Dewi sendiri, meskipun terkadang terasa sedikit kaku dan sangat memperhatikan status sosial, selalu bersikap manis di depannya. Hana berpikir, mungkin Ibu Dewi hanya ingin memastikan putranya mendapatkan yang terbaik. Dan Hana bertekad untuk menjadi yang terbaik bagi mereka. Ia ingin membangun keluarga yang utuh, keluarga yang tidak pernah ia miliki sepenuhnya. Acara resepsi berjalan lancar. Para tamu silih berganti memberikan selamat. Hana dan Lukman berdiri di pelaminan, menyalami tamu-tamu penting, kolega bisnis kakek Jamal, dan kerabat jauh. Ibu Dewi, yang berdiri tidak jauh dari mereka, tampak anggun dengan kebaya bertabur payet. Wajahnya berseri-seri, senyumnya mengembang lebar setiap kali ada tamu yang memuji kemewahan pesta atau ketampanan putranya. "Oh, terima kasih. Ini semua demi kebahagiaan anak-anak," katanya berulang kali, suaranya terdengar tulus di telinga Hana. Hingga tibalah puncak acara. Pembawa acara mengundang kakek Jamal untuk naik ke panggung, memberikan sepatah dua patah kata sekaligus hadiah pernikahan spesial untuk cucu kesayangannya. Kakek Jamal, meski usianya sudah tidak muda lagi, melangkah dengan tegap. Auranya yang tenang dan berwibawa seketika membuat seluruh ballroom hening. Beliau berdiri di depan mikrofon, matanya menatap lurus ke arah Hana. "Hana, cucu kakek satu-satunya," kakek Jamal memulai, suaranya dalam dan sedikit bergetar karena haru. "Sejak kau masih sekecil ini," beliau menunjuk lututnya, "kakek berjanji pada diriku sendiri untuk memberimu dunia. Tapi dunia terlalu besar, jadi kakek hanya bisa memberimu yang terbaik yang kakek punya." Mata Hana mulai berkaca-kaca. Ia tahu betapa besar cinta kakeknya. "Kau tumbuh menjadi wanita yang cerdas, kuat, dan mandiri. Kau tidak pernah meminta apa-apa, tapi kau pantas mendapatkan segalanya," lanjut kakek Jamal. Beliau kemudian memberi isyarat kepada asistennya, yang membawa sebuah map kulit tebal berwarna merah marun ke atas panggung. "Kakek tidak pandai memberi hadiah perhiasan atau gaun," kata kakek Jamal, tersenyum tipis. "Jadi, kakek memberimu sesuatu yang bisa kau kelola, sesuatu yang bisa kau besarkan, sesuatu yang akan menjamin masa depanmu." Beliau membuka map tersebut. "Malam ini, sebagai hadiah pernikahanmu, kakek serahkan kepemilikan penuh PT Jaya Mandiri, beserta seluruh aset dan anak perusahaannya, senilai 120 miliar rupiah, seluruhnya atas namamu, Hana." Ballroom meledak dalam tepuk tangan yang gemuruh. Para tamu berbisik-bisik,
Takjub dengan nilai hadiah yang fantastis itu. Hana sendiri terdiam membeku. Mulutnya sedikit terbuka, ia tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. 120 miliar. Sebuah perusahaan. Untuknya. Ia menatap Lukman, yang juga tampak sangat terkejut. Matanya membelalak. Lalu Lukman tersenyum lebar dan memeluk Hana erat. "Sayang, ini luar biasa," bisiknya di telinga Hana. Hana, masih dalam keadaan syok, membalas pelukan suaminya. Ia lalu beranjak dari pelaminan, berlari kecil ke atas panggung dan memeluk kakeknya dengan erat. "Kakek, ini terlalu banyak," bisik Hana, air matanya kini mengalir deras. "Tidak ada yang terlalu banyak untukmu, sayang," balas kakek Jamal, mengelus kepala cucunya yang berbalut hijab. "Ini milikmu. Gunakan dengan bijak." Dari seberang panggung, Ibu Dewi mengamati adegan itu. Senyumnya kaku sesaat, matanya berkilat tajam saat mendengar nilai perusahaan itu. Namun, ia dengan cepat menguasai diri. Ia bertepuk tangan paling keras, wajahnya kembali dihiasi senyum bahagia. Ia bahkan menghampiri Hana dan kakek Jamal, memeluk Hana. "Selamat, Nak. Ibu bangga sekali padamu. Kau lihat, kan, betapa beruntungnya putraku mendapatkanmu," katanya. Hana, dalam kebahagiaannya, tidak melihat tatapan mata Ibu Dewi yang sesungguhnya. Tatapan yang menghitung, bukan mengasihi. Pesta akhirnya usai menjelang tengah malam. Para tamu telah lama pulang. Kakek Jamal juga sudah berpamitan, setelah sekali lagi memeluk Hana dan memberinya nasihat-nasihat terakhir. Kini, tinggal Hana, Lukman, dan Ibu Dewi, yang akan pulang bersama ke rumah baru Hana dan Lukman. Rumah yang juga hadiah dari kakek Jamal, sebuah rumah mewah di kawasan elit. Saat mereka berjalan menuju mobil, di lobi hotel yang sudah sepi, Ibu Dewi berjalan sedikit di belakang, berdampingan dengan Lukman. Hana yang berjalan di depan, sibuk membalas pesan dari sahabatnya, tidak mendengar apa yang mereka bicarakan. Ibu Dewi menyentuh lengan putranya. "Makan malam nanti," bisiknya pelan, nyaris tak terdengar. "Pastikan kita bicara bertiga. Tidak ada kakeknya. Ini malam penentuan kita, Lukman. Jangan sampai gagal." Lukman mengangguk singkat, wajahnya tegang. Senyum bahagia yang ia pasang sepanjang malam tadi kini telah lenyap, digantikan oleh ekspresi serius dan penuh perhitungan. Ia mempercepat langkahnya, kembali menggenggam tangan Hana. "Ayo, sayang. Kita pulang ke rumah baru kita." Hana mendongak dari ponselnya, tersenyum, sama sekali tidak menyadari badai besar yang siap menerjang rumah tangganya yang baru berumur beberapa jam. Rumah baru itu terasa megah sekaligus dingin. Berbeda dengan kehangatan pesta pernikahan beberapa jam lalu, suasana di ruang makan utama terasa kaku dan tegang. Jam dinding menunjukkan pukul 1 dini hari. 3 orang duduk mengelilingi meja makan kayu jati yang panjang, sisa-sisa makan malam pertama mereka sebagai keluarga nyaris tak tersentuh. Hana mengganti gaun pengantinnya dengan gamis rumah yang nyaman, namun ia masih merasa sesak. Perasaan tidak enak mulai menjalari hatinya. Ibu Dewi meletakkan sendok dan garpunya dengan pelan di atas piring porselen mahal. Bunyi dentingnya terdengar begitu keras di keheningan ruangan. Lukman, suaminya, duduk diam di seberang meja, menghindari tatapan mata Hana. Sejak mereka tiba di rumah ini, Lukman menjadi sangat pendiam. Ibu Dewi yang mendominasi, meminta pelayan menyiapkan makan malam, meskipun Hana berkata ia lelah dan ingin istirahat. "Ini tradisi," kata Ibu Dewi tegas. "Makan malam pertama sebagai keluarga harus dilakukan." Dan kini, setelah makan malam yang canggung itu, Ibu Dewi berdeham. Wajahnya yang tadi berseri-seri di pesta kini terlihat lelah, namun matanya tajam. Ia menatap Hana, bukan dengan tatapan seorang ibu mertua kepada menantu kesayangan, melainkan tatapan seorang negosiator ulung. "Hana," Ibu Dewi memulai, suaranya terdengar datar namun penuh wibawa. "Pesta tadi sangat luar biasa. Kakekmu benar-benar memanjakanmu." Hana tersenyum tipis. "Iya, Bu. Kakek Jamal memang sangat baik." "Hadiahnya juga sangat besar," lanjut Ibu Dewi. 120 miliar. Angka yang fantastis. Ia berhenti sejenak, seolah menimbang kata-katanya. "Kau tahu, Nak, Lukman ini putra ibu satu-satunya. Sejak ayahnya meninggal, ibulah yang membesarkannya, mendidiknya soal bisnis keluarga kami. Bisnis kami memang tidak sebesar itu, tapi kami paham cara kerjanya." Hana mulai merasa tidak nyaman. Arah pembicaraan ini terasa aneh. "Maksud ibu?" Ibu Dewi tersenyum, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. "Kita kan sekarang sudah jadi keluarga. Apa yang menjadi milikmu,
tentu menjadi milik Lukman juga. Milik keluarga kita. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan. Perusahaan hadiah kakekmu itu aset yang sangat besar. Aset sebesar itu tidak bisa dipegang oleh orang yang tidak mengerti apa-apa. Bisa hancur dalam sekejap. Hana merasakan sedikit sengatan atas ucapan itu. Orang yang tidak mengerti apa-apa. Bukan bermaksud meremehkanmu, Hana, kata Ibu Dewi cepat, nadanya merendahkan. Tapi kita harus realistis. Latar belakang pendidikanmu memang bagus. Tapi kau belum pernah benar-benar bekerja mengurus perusahaan sebesar itu. Kau itu tidak tahu apa-apa soal bisnis di lapangan. Itu dunia yang kejam. Napas Hana mulai terasa berat. Ia menatap Lukman, mencari pembelaan. Tapi suaminya itu hanya menunduk, memainkan cincin kawin di jarinya. Jadi, Ibu Dewi melanjutkan, kini nadanya lebih tegas, seolah memberikan perintah. Ibu dan Lukman sudah berdiskusi. Demi kebaikan bersama, biar perusahaan itu kami yang kelola. Kami akan masukkan ke dalam manajemen bisnis keluarga kami. Tentu saja, namamu tetap sebagai pemilik, tapi urusan operasional, keuangan, dan keputusan penting, biar Lukman dan tim dari ibu yang urus. Kita jadikan ini bisnis keluarga besar. Bagaimana? Adil, kan? Hana terdiam untuk waktu yang lama. Ia memproses setiap kata yang diucapkan ibu mertuanya. Permintaan yang terdengar seperti tuntutan. Peremehan yang dibalut dengan kata, demi kebaikan bersama. Dan pengkhianatan dari suaminya yang hanya diam 1000 bahasa. Sesuatu yang hangat di dalam hatinya, harapan akan keluarga baru, kini terasa membeku. Ia teringat pesan kakeknya, gunakan dengan bijak. Kakeknya memberikan perusahaan itu padanya, bukan pada mereka. Dengan tenang, Hana menegakkan duduknya. Ia menatap lurus ke mata Ibu Dewi. Oh, tentu tidak bisa, Bu, kata Hana, suaranya pelan namun sangat jelas dan tegas. Ruangan itu seketika terasa semakin dingin. Ibu Dewi tertegun. Ia tidak menyangka akan mendapat penolakan langsung. Apa katamu? Saya bilang, tidak bisa, ulang Hana. Kakek Jamal memberikan perusahaan itu kepada saya. Atas nama saya. Itu berarti, beliau percaya saya bisa mengelolanya. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Sekarang, saya pemiliknya. Jadi, semua urusan perusahaan, saya yang atur. Tentu saja saya akan butuh bantuan, tapi saya yang akan memutuskan bantuan siapa yang saya perlukan. Kemarahan seketika menjalari wajah Ibu Dewi. Wajah manisnya berubah menjadi seringai marah. Berani sekali kau bicara seperti itu. Dan akhirnya, Lukman angkat bicara. Bukan untuk membela Hana, tapi untuk menyerangnya. Hana, apa yang kau bicarakan? Ini ibu. Beliau lebih paham bisnis. Seru Lukman, wajahnya memerah. Lukman, ini hadiah untukku, kata Hana, hatinya hancur melihat reaksi suaminya. Hadiah untukmu berarti hadiah untuk kita, bentak Lukman. Ia berdiri dari kursinya, tangannya menggebrak meja. Kau mau melawan ibu? Kau mau menghancurkan rumah tangga kita di hari pertama? Hana ikut berdiri. Air matanya mulai menggenang, tapi ia menahannya. Aku tidak melawan siapapun. Aku hanya mempertahankan apa yang menjadi hakku. Hak? Lukman tertawa sinis. Kau pikir kau bisa apa tanpa kami? Dengar, Hana, jangan sombong. Serahkan perusahaan itu untuk dikelola keluarga, atau kita selesaikan saja semuanya malam ini. Hana menatapnya ngeri. Apa maksudmu? Kalau begitu, kita cerai saja, teriak Lukman. Kata-kata itu keluar begitu mudah dari mulut pria yang baru beberapa jam lalu mengucapkan janji setia padanya. Emang kamu mau baru nikah sudah jadi janda? Pikirkan itu. Hati Hana serasa diremas. Ini pemerasan. Ini ancaman. Ibu Dewi, melihat Hana goyah, segera menimpali. Ia berdiri di samping putranya, menunjuk wajah Hana dengan jarinya yang lentik. Dasar menantu kurang ajar. Tidak tahu diuntung. Sudah diberi kesempatan masuk keluarga ini, sekarang malah mau melawan. Kalau kau tidak mau menurut, malam ini juga angkat kaki dari rumah ini. Angkat kaki, ulang Hana dengan suara bergetar. Iya, ini rumah putraku. Kau hanya menumpang. Pergi kau dari sini, teriak Ibu Dewi, suaranya melengking di ruangan besar itu. Hana terhuyung mundur. Jadi ini wajah asli mereka. Keserakahan. Keangkuhan. Malam pernikahannya telah berubah menjadi mimpi buruk terburuknya. Ia merasa sendirian dan terpojok. Suaminya mengancam cerai, ibu mertuanya mengusirnya. Mereka berdua berdiri di depannya,
tampak seperti dua pemangsa yang siap menerkam. Tepat saat itu, saat air mata Hana akhirnya siap tumpah, sebuah suara berat dan dingin terdengar dari pintu ruang makan yang terbuka. "Rumah siapa yang kamu maksud? Dewi?" Hana, Lukman, dan Ibu Dewi serentak menoleh ke sumber suara. Di ambang pintu, berdiri kakek Jamal. Wajahnya yang biasanya teduh kini mengeras seperti batu pualam. Matanya menatap Ibu Dewi dan Lukman dengan kemarahan yang membara, kesabarannya jelas sudah habis. Beliau melangkah masuk, dan di belakangnya, beberapa orang berjas hitam tampak menunggu di lorong. Tatapan Ibu Dewi dan Lukman membeku di wajah kakek Jamal. Keheningan di ruang makan itu terasa memekakan, lebih berat daripada teriakan mereka beberapa saat lalu. 3 orang pengawal berbadan tegap yang berdiri di belakang kakek Jamal melangkah masuk, memposisikan diri di dekat pintu keluar, memotong satu-satunya jalur kabur. Udara di ruangan itu terasa berat, syarat dengan kemarahan yang tertahan dari sang kakek. "Kakek!" sapa Hana dengan suara bergetar, campuran antara lega dan takut. Kakek Jamal tidak menoleh pada Hana. Matanya tertuju lurus pada Ibu Dewi, menusuk tajam. "Aku ulangi pertanyaanku, Dewi," katanya, suaranya pelan namun berbahaya. "Rumah siapa yang kau maksud? Beraninya kau mengusir cucuku dari rumah yang bahkan bukan milikmu." Ibu Dewi, yang beberapa detik lalu begitu angkuh, kini tampak menciut. Ia menelan ludah, berusaha mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. "Pak Jamal, ini rumah anakku, Lukman. Hadiah pernikahan." "Hadiah?" Kakek Jamal tertawa. Tawa itu singkat, dingin, dan sama sekali tidak lucu. "Hadiah dari siapa?" "Dariku." Beliau melangkah perlahan ke meja makan, setiap langkahnya seolah memberi tekanan pada lantai marmer yang mahal. Asistennya, seorang pria parubaya yang sigap, maju dan meletakkan sebuah tas koper kulit di atas meja. Kakek Jamal membukanya. Beliau mengeluarkan sebuah map bersampul biru tua, dan melemparkannya ke depan Ibu Dewi. "Baca itu," perintahnya. Dengan tangan gemetar, Ibu Dewi membukanya. Itu adalah salinan sertifikat hak milik. Nama yang tertera di sana besar dan jelas, Jamal. "Rumah mewah yang kau tempati ini," kata kakek Jamal, suaranya menggelegar di ruangan itu, "sepenuhnya atas namaku. Aku membelinya 5 tahun lalu sebagai investasi. Aku mengizinkan kalian menempatinya setelah pernikahan ini, semata-mata demi kenyamanan cucuku, Hana. Kau, dan putramu, hanya menumpang." Wajah Ibu Dewi berubah pucat pasi. Ia memandang Lukman, mencari bantuan. Tapi putranya sendiri tak kalah syok. "Dan kau, Lukman?" Kakek Jamal beralih pada suami Hana. Beliau mengeluarkan dokumen lain, kali ini berwarna kuning. "Kau bangga sekali dengan bisnis keluarga MU itu, bukan? Bisnis impor yang kau pamerkan pada Hana." Beliau melemparkan map kuning itu ke depan Lukman. "Modal awal 500 juta yang kau pakai itu bukan hibah. Itu pinjaman. Pinjaman dariku, yang kau ajukan melalui proposal yang sangat meyakinkan." Lukman membukanya. Itu adalah perjanjian utang, lengkap dengan meterai dan tanda tangannya. Ada klausul yang menyatakan bunga pinjaman sebesar 10% per tahun. "Kau tidak pernah membayar bunganya sekalipun," kata kakek Jamal. "Aku diam saja, karena aku pikir kau sibuk mempersiapkan pernikahanmu. Tapi ternyata, kau sibuk merencanakan perampokan." "Bukan, Pak, saya bisa jelaskan." Lukman mulai panik. "Tidak perlu," potong kakek Jamal. "Bel data. Masih ada lagi." Kini gilirannya Ibu Dewi yang angkat bicara, suaranya meninggi, panik. "Jangan sombong, Jamal. Kami mungkin berutang padamu, tapi kami masih punya harga diri. Kami masih punya perusahaan peninggalan almarhum suami saya. Kami tidak akan jadi gelandangan." Kakek Jamal menatap Ibu Dewi dengan tatapan kasihan yang bercampur jijik. "Perusahaan peninggalan suamimu? PT Logam Sejahtera?" Beliau tersenyum tipis. Senyum itu membuat bulu kuduk Hana berdiri. "Oh, yang itu." Beliau mengeluarkan dokumen terakhir dari kopernya. Dokumen paling tebal. "Apa kau tidak tahu, Dewi? Perusahaanmu itu sedang diambang pailit 6 bulan terakhir. Krisis utang di mana-mana. Para investor kabur." Kakek Jamal meletakkan dokumen itu di meja dengan pelan, namun dampaknya terasa seperti ledakan bom. "Dan aku adalah penyelamatnya. Aku membeli semua utang perusahaanmu dari bank. Dan 3 minggu lalu, untuk menutupi kerugian, Dewan Direksi terpaksa menjual saham mayoritas. Tebak siapa yang membelinya?" Kakek Jamal menunjuk dirinya sendiri. "Aku,"
katanya dengan tenang. 51% saham PT Logam Sejahtera kini menjadi milikku. Secara teknis, Dewi kau dan putramu bekerja untukku. Inilah kejutan yang sebenarnya. Inilah yang menghancurkan mereka. Bukan rumah. Bukan modal usaha. Tapi sumber kebanggaan mereka, satu-satunya aset yang mereka pikir aman, kini ada di tangan kakek Jamal. Ibu Dewi menjerit. Bukan jeritan marah, tapi jeritan putus asa yang melengking. Ia ambruk ke lantai, tenaganya hilang seketika. Lukman mematung, wajahnya pucat seperti mayat. Mulutnya terbuka, mencoba mengatakan sesuatu, tapi tidak ada suara yang keluar. Mereka sadar. Mereka tidak punya apa-apa. Seluruh hidup mereka, status sosial mereka, kemewahan yang mereka pamerkan, semuanya ternyata hanya pinjaman kebaikan dari kakek Jamal. Dan mereka baru saja meludahi kebaikan itu. Seketika, sandiwara berubah. Topeng kesombongan itu luntur, digantikan oleh topeng kepanikan. Ibu Dewi, dengan air mata yang kini mengalir deras, merangkak di lantai marmer yang dingin. Ia merangkak ke arah Hana, berusaha meraih ujung gamisnya. Hana sayang menantuku, isaknya, suaranya parau. Maafkan ibu, ibu hilaf. Ibu hanya bercanda, Nak. Tadi itu kami hanya mengujimu. Kami sayang sekali padamu. Lukman, melihat ibunya bersujud, ikut tersadar. Ia menjatuhkan diri berlutut di samping ibunya. Hana, sayang, maafkan aku, katanya, wajahnya memelas. Aku cinta kamu. Aku tidak bermaksud mengancammu. Ibuku yang memaksa, aku hanya terbawa emosi. Tolong, Hana, jangan lakukan ini pada kita. Ini hari pernikahan kita. Hana berdiri mematung. Hatinya yang tadi hancur berkeping-keping kini terasa dingin dan kosong. Ia menatap dua orang yang sedang bersujud di kakinya. Pria yang baru saja ia nikahi, dan wanita yang ia harap akan menjadi ibu keduanya. Kepalsuan mereka begitu menjijikkan. Air mata mereka tidak sedikit pun menyentuh hatinya. Ia melihat dengan jelas. Mereka tidak menangis karena menyesal telah menyakitinya. Mereka menangis karena takut kehilangan harta. Kakek Jamal melangkah mendekati Hana. Beliau meletakkan tangannya yang hangat di bahu cucunya yang gemetar. Suaranya melembut, kontras dengan nada bicaranya tadi. Hana, panggilnya pelan, membuat isak tangis Ibu Dewi dan Lukman terhenti sejenak. Pilihan ada di tanganmu. Mereka keluargamu sekarang. Apa yang ingin kau lakukan? Hana menatap kakek Jamal. Mata kakeknya penuh dukungan. Lalu ia menatap kembali ke lantai, ke arah Lukman dan Ibu Dewi. Ia melihat keserakahan, kepalsuan, dan kebusukan. Ia melihat rencananya untuk memiliki keluarga yang bahagia kini hancur lebur. Ia mengambil napas dalam-dalam, menelan rasa sakitnya. Saat ia berbicara, suaranya dingin dan mantap, tanpa getar sedikit pun. Kakek, katanya. Aku mau mereka pergi. Tidak ada keraguan dalam suara itu. Kakek Jamal mengangguk, terlihat lega dan bangga. Bagus, katanya singkat. Beliau kemudian memberi isyarat kepada para pengawalnya. Kalian dengar pemilik rumah ini. Tolong antar Tuan Lukman dan Ibu Dewi keluar dari gerbang. Sekarang. Tidak. Hana, jangan. Ibu Dewi menjerit histeris. Lukman mencoba menerjang. Hana, kau tidak bisa. Tapi para pengawal itu bergerak cepat. Mereka profesional. Mereka mencengkeram lengan Lukman dan membantu Ibu Dewi berdiri dengan paksa. Keduanya diseret keluar dari ruang makan. Ibu Dewi meronta-ronta, berteriak-teriak, anak tidak tahu diuntung. Menantu durhaka, kau akan kena karma. Lukman, di sisi lain, berhenti meronta saat ia sampai di ambang pintu. Ia menatap Hana, matanya yang tadi memelas kini penuh dengan kebencian yang murni. Kau akan menyesal, Hana, teriaknya, suaranya menggema di lorong. Kamu pikir kamu siapa? Kamu tidak akan bisa menjalankan perusahaan itu sendirian. Aku akan hancurkan kamu. Aku bersumpah. Lalu pintu utama dibanting menutup. Suara mereka menjauh, lalu hilang di telan malam. Keheningan kembali menyelimuti rumah itu. Tapi kali ini, keheningan yang berbeda. Keheningan yang hampa. Hana berdiri sendirian di ruang makan yang besar itu, dikelilingi sisa-sisa makan malam pernikahannya. Ia masih memakai cincin kawin di jarinya. Kurang dari 24 jam. Ia telah menjadi seorang istri. Dan kini, ia merasa telah menjadi seorang janda. Hana tidak tidur sama sekali malam itu. Ia tidak bisa. Setelah kakek Jamal memastikan para pengawal mengurus Ibu Dewi dan Lukman,
Beliau menawarkan Hana untuk pulang bersamanya. Tapi Hana menggeleng. Aku harus di sini, Kek, katanya pelan. Ia perlu menghadapi kenyataan di rumah ini, di tempat di mana mimpinya tentang keluarga hancur berkeping-keping. Kakek Jamal mengerti. Beliau akhirnya pulang menjelang subuh, setelah menempatkan 2 orang penjaga di depan gerbang rumah. Telepon kakek kapan saja, pesannya sebelum pergi. Hana duduk di sofa bludru mewah di ruang tamu. Cahaya matahari pagi pertama mulai merayap masuk melalui jendela-jendela besar, menerangi ruangan yang masih beraroma cat baru dan perabot mahal. Ruangan itu terasa asing, seperti museum yang dingin. Ia menatap tangannya, cincin kawin berlian itu masih terpasang. Rasanya berat, seperti sebuah belenggu. Dengan tarikan napas yang gemetar, ia melepas cincin itu dan meletakkannya di atas meja kopi. Semuanya terasa tidak nyata. Pesta mewah, hadiah perusahaan, ancaman cerai, pengusiran. Semua terjadi dalam rentang waktu beberapa jam. Hatinya mati rasa. Ia merasa hampa, dikhianati oleh pria yang ia cintai dan keluarga yang ia harapkan. Ia mencoba menangis, tapi air matanya sudah kering. Yang tersisa hanyalah rasa lelah yang luar biasa dan kekecewaan yang tak terhingga. Apakah ini takdirnya? Menjadi kaya raya namun sendirian? Ia mengingat kata-kata Lukman, ancaman terakhirnya. Kamu tidak akan bisa menjalankan perusahaan itu sendirian. Kalimat itu terus terngiang, menusuk keraguannya. Kamu itu tidak tahu apa-apa soal bisnis, kata Ibu Dewi. Benarkah? Apakah ia sebodoh itu? Apakah ia tidak mampu? Pukul 9 pagi, bel rumah berbunyi. Hana terkejut. Pelayan di rumah itu sudah ia minta untuk beristirahat. Ia berjalan ke pintu dan melihat dari interkom. Kakek Jamal. Hana membuka pintu. Kakeknya tidak sendirian. Beliau bersama asistennya yang setia, seorang pria yang dipanggil Hana dengan sebutan Pak Budi. Wajah kakek Jamal tampak serius. Hana, kau sudah sarapan? Tanya kakeknya lembut. Hana menggeleng. Baiklah. Pak Budi, tolong minta pelayan siapkan sesuatu. Teh hangat dan roti saja cukup. Kakek Jamal membimbing Hana kembali ke ruang tamu. Mereka duduk dalam diam sampai teh hangat dihidangkan. Setelah pelayan pergi, kakek Jamal menatap cucunya dalam-dalam. Wajahnya terlihat lelah, seolah menyimpan beban berat. Hana, katanya pelan. Kakek minta maaf. Seharusnya kakek memberitahumu lebih awal. Kakek tidak ingin merusak hari bahagiamu, tapi sepertinya kakek salah perhitungan. Memberitahu apa, Kek? Tanya Hana, jantungnya berdebar lagi. Perasaan tidak enaknya kembali. Kakek Jamal memberi isyarat pada Pak Budi. Asistennya itu membuka tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah map coklat tebal. Sangat tebal. Map itu diletakkan di atas meja, di samping cincin kawin Hana. Semalam kakek marah besar, kata kakek Jamal, tapi kakek tidak terkejut. Tidak sepenuhnya. Apa maksud kakek? Kakek sudah curiga pada Lukman sejak awal perkenalan kalian, kakek Jamal mengakui. Sikapnya terlalu manis. Rencananya terlalu sempurna. Kata-katanya terlalu tertata. Dia tampak seperti pria yang dirancang khusus untuk membuatmu jatuh cinta. Beliau menghela napas. Jadi, kakek melakukan apa yang harus kakek lakukan. Kakek menyewa seorang penyelidik swasta untuk mencari tahu latar belakangnya. Latar belakangnya yang sebenarnya. Hana menatap map coklat itu dengan ngeri. Apa-apa isinya? Kebenaran, kata kakek Jamal getir. Kakek tidak ingin memberikannya padamu. Kakek harap setelah menikah, Lukman akan berubah. Tapi tadi malam membuktikan dia tidak akan pernah berubah. Kau harus tahu musuhmu yang sebenarnya, Hana. Kau harus tahu siapa yang baru saja kau nikahi. Dengan tangan gemetar, Hana meraih map itu. Ia membukanya. Halaman pertama adalah foto-foto. Jantungnya serasa diremas. Itu Lukman. Tertawa bahagia, merangkul pinggang wanita lain dengan mesra. Wanita itu cantik, berambut panjang, dan mengenakan pakaian modis yang sedikit terbuka. Mereka tampak sedang makan di kafe yang mahal. Foto berikutnya, Lukman mencium pipi wanita itu di lobi sebuah apartemen. Foto berikutnya, mereka berdua masuk lift bersama, tangan Lukman melingkar di pinggul wanita itu. Namanya Kanaya, suara kakek Jamal terdengar jauh. Dia kekasih Lukman. Sudah 2 tahun mereka berhubungan. Jauh sebelum Lukman mengenalmu. Napas Hana tercekat. Jadi, selama ini, kekasih? Hana membalik halaman. Lebih buruk lagi. Laporan itu berisi transkrip rekaman suara. Percakapan antara Lukman dan Kanaya.
Penyelidik itu rupanya berhasil menaruh penyadap. Hana membacanya, kata-kata itu melompat dari halaman, menusuk matanya. Kanaya, jadi kapan kau akan putuskan si Hana itu? Kau benar-benar akan menikahinya. Lukman, sabarlah, sayang. Tentu saja aku akan menikahinya. Kau pikir untuk apa aku bersikap manis pada gadis berhijab polos itu? Kakeknya kaya raya. Setelah aku menikahinya, kita kuasai hartanya. Kakeknya sudah tua, sebentar lagi juga mati. Si Hana itu bodoh, mudah dikendalikan. Setelah hartanya di tangan kita, aku akan ceraikan dia. Hana merasa mual. Ia harus berhenti untuk mengambil napas. Jadi bukan hanya serakah, tapi juga jahat. Gadis berhijab polos itu. Bodoh. Ia memaksakan diri membaca lanjut. Ada transkrip percakapan lain. Antara Lukman dan Ibu Dewi. Ibu Dewi, bagaimana si Kanaya itu? Apa dia masih membuat masalah? Lukman, sudah Lukman atasi, Bu. Dia hanya perlu tambahan uang belanja. Ibu Dewi, bagus. Jangan sampai dia merusak rencana kita. Pastikan dia diam. Selesaikan pernikahanmu ini secepatnya. Dapatkan perusahaan itu. Setelah perusahaannya pindah tangan secara hukum, kau bisa ceraikan si Hana. Kita bisa pakai alasan dia mandul, atau tidak becus mengurus suami. Mudah itu. Kita bayar si Kanaya itu untuk tutup mulut selamanya. Hana menutup mulutnya, menahan muntah. Jadi Ibu Dewi tahu. Bukan hanya tahu, beliau adalah bagian dari rencana itu. Beliau merestui perselingkuhan putranya. Mereka berdua, ibu dan anak, telah merencanakan ini semua. Pernikahan ini, cinta Lukman, sikap manis Ibu Dewi semua adalah kebohongan besar. Sebuah konspirasi untuk merampas hartanya, lalu membuangnya. Mereka jahat, bisik Hana, air matanya kini mengalir deras. Ini bukan air mata kesedihan. Ini air mata kemarahan. Masih ada lagi, kata kakek Jamal pelan. Hana mengusap air matanya dengan kasar. Ia sampai di halaman terakhir laporan itu. Ini bukan transkrip. Ini adalah profil seseorang. Lengkap dengan foto. Seorang pria berusia 50-an, berkacamata. Namanya, Pak Hasan. Jabatan, manajer keuangan, PT Jaya Mandiri. Siapa ini? Tanya Hana. Itu yang paling kakek khawatirkan, kata kakek Jamal. Laporan penyelidik menemukan ada aliran dana mencurigakan dari rekening pribadi Pak Hasan ke rekening atas nama Ibu Dewi. Transfer itu terjadi dalam 3 bulan terakhir. Jauh sebelum kakek mengumumkan akan memberikan perusahaan itu padamu. Hana terdiam. Otaknya bekerja cepat. Jadi, mereka sudah bergerak bahkan sebelum pernikahan. Mereka sudah tahu kakek akan memberikan sesuatu padaku. Dan mereka menempatkan orang di dalam perusahaanku. Pak Hasan adalah mata-mata mereka. Kakek Jamal mengangguk. Tepat. Hana menutup map itu. Ia terdiam lama. Kakek Jamal mengira cucunya akan hancur. Dan Hana memang hancur. Hatinya remuk. Tapi di balik puing-puing hatinya, sesuatu yang baru mulai terbentuk. Rasa sakit itu mengkristal menjadi sesuatu yang keras dan tajam. Kemarahan yang dingin. Fokus. Ancaman Lukman semalam kembali terngiang di telinganya. Kamu tidak akan bisa menjalankan perusahaan itu sendirian. Aku akan hancurkan kamu. Hana tertawa, tawa yang kering dan getir. Dia pikir aku bodoh, katanya pelan. Dia pikir aku lemah. Hana berdiri. Ia mengikat rambutnya ke belakang, merapikan hijabnya yang sedikit kusut karena tidak tidur. Ia menatap kakeknya, air matanya sudah kering, digantikan oleh sorot mata yang tajam dan penuh tekad. Kakek, katanya, suaranya serak namun lebih kuat dari yang pernah ia dengar dari dirinya sendiri. Siapkan mobil. Kakek Jamal menatapnya, ada kilat bangga di matanya. Kemana, sayang? Ke kantor, jawab Hana. Aku mau bertemu dengan Pak Hasan. Kakek Jamal tersenyum. Ini bukan lagi cucu manja yang perlu dilindungi. Ini adalah pewarisnya. Beliau menoleh ke Pak Budi. Budi, perintahnya. Siapkan mobil. Dan panggil tim audit forensik independen yang biasa kita pakai. Suruh mereka bertemu kita di PT Jaya Mandiri. 1 jam lagi. Perjalanan menuju gedung PT Jaya Mandiri terasa hening. Hana duduk di kursi belakang mobil mewah milik kakeknya, di samping kakek Jamal. Tapi ia tidak melihat pemandangan kota yang bergerak cepat di luar jendela. Matanya terpaku pada map coklat di pangkuannya. Laporan investigasi itu. Ia membacanya lagi, berulang kali,
Setiap kata menggores hatinya lebih dalam, namun juga menguatkan tekadnya. Setiap foto Lukman bersama Kanaya. Setiap baris transkrip percakapan mereka. Gadis berhijab polos. Bodoh. Mudah dikendalikan. Kata-kata itu tidak lagi membuatnya ingin menangis. Kata-kata itu membuatnya marah. Kemarahan yang dingin dan fokus, yang terasa asing sekaligus sangat kuat di dalam dirinya. Kakek Jamal tidak banyak bicara. Beliau hanya menatap cucunya, melihat perubahan yang terjadi dalam semalam. Gadis yang kemarin sore masih tertawa bahagia di pelaminan, kini memiliki sorot mata setajam elang. Beliau tahu, cucunya telah terluka parah, tapi luka itu tidak menghancurkannya. Luka itu menempanya. Mobil akhirnya berhenti di depan lobi sebuah gedung pencakar langit yang modern di kawasan bisnis utama. Di plakat marmer besar tertulis, PT Jaya Mandiri. Inilah perusahaan itu. Hadiah 120 miliar. Aset yang ingin dirampas oleh suami dan ibu mertuanya. Hana menatap gedung itu. Ini miliknya. Dan ia tidak akan membiarkan siapapun mengambilnya. Siap, sayang? Tanya kakek Jamal pelan. Hana menoleh pada kakeknya. Ia merapikan hijabnya yang berwarna krem, senada dengan blazernya yang profesional. Ia tidak lagi terlihat seperti pengantin yang berduka. Ia terlihat seperti seorang pemimpin. Aku siap, Kek. Baik. Kakek dan Pak Budi akan menunggu di ruang rapat utama. Tim audit akan tiba 1 jam lagi. Tapi lantai ini, pertemuan ini, adalah milikmu. Tunjukkan pada mereka siapa dirimu, kata kakek Jamal. Hana mengangguk. Ia melangkah keluar dari mobil. Udara pagi yang lembab dan hangat menerpanya, tapi ia merasa dingin. Ia berjalan memasuki lobi, didampingi Pak Budi yang membawa tas kerjanya. Semua mata di lobi tertuju padanya. Para karyawan yang berlalu lalang berhenti sejenak, berbisik-bisik. Itu Bu Hana, kan? Yang pestanya kemarin? Ya ampun, cantik sekali. Tapi, kok pagi-pagi sudah ke kantor? Bukannya bulan madu? Lihat, dia tidak terlihat bahagia. Katanya perusahaan ini jadi miliknya. Masih muda sekali, apa dia bisa? Hana mendengar bisikan-bisikan itu. Ia tahu apa yang mereka pikirkan. Gadis kaya manja. Pemilik boneka. Ia mengabaikan mereka, melangkah lurus ke lift eksekutif. Lantai 25, lantai khusus jajaran direksi. Suasananya hening dan mewah. Seorang resepsionis menyambutnya dengan gugup. Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Panggilkan semua kepala departemen. Segera, kata Hana, suaranya tenang namun tegas. Saya tunggu di ruang rapat utama. 5 menit lagi. Resepsionis itu terkejut dengan nada perintahnya, namun ia segera mengangguk patuh. Ruang rapat utama itu besar. Jendelanya dari lantai ke langit-langit, menyuguhkan pemandangan kota Jakarta. Kakek Jamal sudah duduk di salah satu kursi, tidak di kursi utama. Pak Budi berdiri di sampingnya. Hana berjalan lurus, dan duduk di kursi utama di kepala meja. Kursi CEO. Rasanya pas. Satu persatu, para manajer mulai masuk. Ada sekitar 8 orang, kebanyakan pria parubaya yang tampak bingung dan sedikit kesal karena rapat mendadak. Mereka saling berbisik. Lalu, orang yang ditunggu Hana masuk. Pak Hasan. Manajer keuangan. Pria berusia 50-an, berkacamata, dengan perut sedikit buncit. Ia masuk sambil tertawa kecil dengan manajer operasional di sebelahnya. Saat ia melihat Hana di kursi utama, tawanya langsung mati. Ia tampak terkejut, namun dengan cepat menguasai diri. Ia memasang senyum yang dibuat-buat, senyum yang meremehkan. Ah, Bu Hana. Selamat pagi. Selamat atas pernikahannya kemarin, sapanya dengan nada yang terlalu santai, seolah bicara pada anak kecil. Kami semua kaget ibu ada di sini. Kirain sedang bulan madu, ia terkekeh. Beberapa manajer lain ikut tersenyum canggung. Hana membiarkan keheningan menggantung sejenak. Ia menatap Pak Hasan lurus di mata, sampai senyum pria itu luntur. Selamat pagi, kata Hana akhirnya. Suaranya memenuhi ruangan, jernih dan dingin. Terima kasih atas ucapan selamatnya. Seperti yang kalian tahu, kemarin kakek Jamal mengumumkan bahwa saya adalah pemilik baru perusahaan ini. Ia memandang satu persatu wajah di meja itu. Saya Hana. Dan mulai hari ini, saya adalah CEO PT Jaya Mandiri. Saya tahu ini mendadak. Seharusnya kita berkenalan dalam suasana yang lebih santai. Tapi ada hal mendesak yang harus segera saya selesaikan. Atmosfer di ruangan itu berubah. Nada bicara Hana yang serius membuat mereka tegang.
Saya menghargai pengalaman kalian semua, lanjut Hana. Tapi saya juga menuntut transparansi penuh. Saya tidak suka hal-hal yang disembunyikan. Ia mengalihkan pandangannya kembali ke Pak Hasan. Pria itu kini duduk tegak. Senyumnya hilang total. Pak Hasan, kata Hana. Sebagai manajer keuangan, Anda tentu memegang data yang paling vital di perusahaan ini. Tentu, Bu. Semua aman terkendali, jawab Pak Hasan cepat, berusaha terlihat profesional. Benarkah? Tanya Hana. Tadi pagi saya mereview laporan keuangan singkat yang dikirimkan Pak Budi. Dan saya menemukan beberapa kejanggalan. Ada beberapa transfer dalam 3 bulan terakhir ke rekening eksternal yang deskripsinya hanya biaya konsultasi. Totalnya cukup besar. Saya tidak melihat ada lampiran proyek untuk biaya itu. Bisa Anda jelaskan? Ruangan itu hening. Pak Hasan tampak sedikit berkeringat. Ia tidak menyangka akan langsung ditanya sedetail ini. Apalagi oleh gadis kemarin sore. Oh, itu? Pak Hasan tertawa gugup. Itu hanya pembayaran vendor rutin, Bu. Hal-hal teknis yang biasa. Tidak perlu Ibu pusingkan di hari-hari pertama Ibu di sini. Biar tim saya yang urus. Ibu fokus saja pada gambaran besarnya. Ia tersenyum lagi. Senyum meremehkan. Ia baru saja mengatakan bahwa Hana terlalu bodoh untuk mengerti hal teknis. Hana tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke matanya. Justru karena saya peduli pada gambaran besar, Pak Hasan, saya harus tahu kemana setiap rupiah uang saya pergi. Vendor atas nama apa itu? Aduh, saya tidak hafal detailnya, Bu. Harus cek data, kata Pak Hasan, mulai panik. Tidak perlu repot-repot, kata Hana. Tepat saat itu, pintu ruang rapat terbuka. Pak Budi maju dan membukanya lebar-lebar. 3 orang berjas rapi, 1 wanita dan 2 pria, masuk membawa koper kerja mereka. Mereka terlihat sangat profesional, efisien, dan mahal. Ah, kata Hana, melihat jam tangannya. Tepat waktu. Mereka sudah tiba. Para manajer lain saling berpandangan bingung. Pak Hasan mengerutkan keningnya. Maaf, Bu. Mereka ini siapa? Hana berdiri dari kursinya. Ia menatap lurus ke arah Pak Hasan. Mereka adalah tim audit forensik independen yang baru saja saya sewa, katanya dengan suara jelas. Audit? Ulang Pak Hasan. Suaranya meninggi 1 oktav. Benar. Audit forensik. Menyeluruh. Dan mereka akan memulai pekerjaan mereka hari ini. Hana berhenti sejenak, lalu memberikan pukulan terakhirnya. Dimulai dari Departemen Keuangan. Dan pemeriksaan pertama akan difokuskan pada semua transaksi yang Anda setujui dalam 6 bulan terakhir, Pak. Terutama, rekening, vendor, yang tidak bisa Anda ingat tadi. Wajah Pak Hasan langsung pucat pasi. Seperti kertas. Keringat dingin mulai membanjiri pelipisnya. Ia menatap Hana, lalu ke kakek Jamal yang duduk diam di sudut, lalu kembali ke Hana. Di mata gadis muda berhijab itu, ia tidak melihat ketakutan. Ia melihat baja. Ia sadar, ia telah salah besar meremehkan pemilik barunya. Keheningan yang pecah di ruang rapat itu terasa menusuk. Wajah Pak Hasan yang pucat pasi menjadi tontonan bagi semua kepala departemen lain. Arogansinya yang tadi pagi begitu kental, kini menguap tak bersisa, digantikan oleh kepanikan yang kentara. Ia membuka mulutnya, berusaha mencari kata-kata, tapi yang keluar hanya gagap. Audit? Forensik? Tapi, Bu, itu tidak ada dalam prosedur. Kita bahkan belum rapat anggaran. Protes Pak Hasan, suaranya gemetar. Ini bukan audit biasa, Pak, kata Hana, suaranya tetap tenang. Ini adalah hak saya sebagai pemilik baru untuk memastikan aset yang saya terima bersih. Dan saya melihat ada indikasi kuat bahwa aset itu tidak bersih. Wanita yang memimpin tim audit melangkah maju. Namanya Ibu Ranti. Ia tidak tersenyum. Selamat pagi. Kami dari firma Veritas Audit. Kami diinstruksikan langsung oleh pemilik, Bu Hana, dengan dukungan penuh dari Dewan Holding. Ia mengangguk ke arah kakek Jamal. Kami meminta kerjasama penuh Anda, Pak Hasan. Kami perlu akses penuh ke server keuangan, semua buku besar, dan catatan transaksi Anda. Sekarang. Tapi saya perlu bicara dengan pengacara saya. Seru Pak Hasan, nadanya semakin panik. Silakan saja, kata Ibu Ranti. Tapi sementara Anda menelepon, tim kami akan mulai bekerja. Kami memiliki surat perintah resmi. Ia meletakkan dokumen legal di atas meja. Pak Hasan terduduk lemas di kursinya. Dia terpojok. Para manajer lain, yang melihat drama ini, segera mengambil sikap. Tentu,
Bu Hana, kata manajer operasional cepat. Departemen saya siap membantu apapun yang dibutuhkan. Yang lain segera mengangguk setuju, berusaha menjauhkan diri dari Pak Hasan. Terima kasih, kata Hana. Rapat selesai. Bapak dan Ibu sekalian silakan kembali bekerja. Saya yakin loyalitas Anda adalah pada perusahaan ini, bukan pada individu. Itu adalah sebuah pernyataan, sekaligus peringatan. Para manajer berhamburan keluar ruangan, lega karena bukan mereka yang jadi sasaran. Yang tersisa di ruangan itu adalah Hana, kakek Jamal, Pak Budi, tim audit, dan Pak Hasan yang tampak hancur. Pak Hasan, kata Ibu Ranti, mohon antarkan tim saya ke ruangan Anda. Anda tidak diizinkan menggunakan komputer atau telepon Anda tanpa pengawasan dari tim kami. Tolong serahkan ponsel Anda. Ini adalah sebuah penghinaan total. Pak Hasan, yang beberapa menit lalu masih merasa berkuasa, kini diperlakukan seperti kriminal. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkan ponselnya dan berjalan keluar ruangan, diapit oleh dua auditor, seperti seorang pesakitan. Setelah mereka pergi, Hana menghela napas panjang. Kakinya terasa sedikit gemetar. Kakek Jamal menghampirinya, menepuk bahunya dengan bangga. Langkah pertama yang bagus sekali, Nak, sangat bagus. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan, Kek, kata Hana. Sekarang kita tunggu, kata kakek Jamal. Tim Ibu Ranti adalah yang terbaik. Mereka akan menemukan semuanya. Hana diberikan kantor CEO yang sebenarnya, ruangan besar di sudut lantai yang sama. Ruangan itu sebelumnya kosong, menunggu pemilik baru. Hana masuk, menatap namanya yang sudah terpasang di plakat pintu. Hana, CEO. Ia duduk di kursi kulit yang besar itu. Ia sendirian, tapi ia tidak merasa lemah. 3 jam berlalu. 3 jam terpanjang dalam hidup Hana. Pak Budi membawakan dokumen-dokumen perusahaan untuk ia pelajari. Ia berusaha fokus, membaca profil perusahaan, daftar klien, dan proyek yang sedang berjalan. Ia harus belajar cepat. Ia tidak mau lagi disebut, tidak tahu apa-apa. Menjelang makan siang, pintu kantornya diketuk. Ibu Ranti masuk. Wajahnya serius. Kami menemukannya, Bu Hana, katanya tanpa basa-basi. Hana menegakkan duduknya. Secepat itu? Kami tahu harus mencari kemana, kata Ibu Ranti. Rekening, vendor, yang Ibu curigai itu. Itu perusahaan cangkang. Didaftarkan atas nama seorang sopir. Tapi aliran dananya berhenti di satu titik. Sebuah rekening atas nama Dewi. Jantung Hana berdebar. Ibu Dewi. Benar, ibu mertua Anda. Transfernya jelas. Puluhan juta setiap bulan selama 6 bulan terakhir. Deskripsinya, biaya konsultasi proyek mawar. Tentu saja, proyek mawar itu fiktif. Hana mengepalkan tangannya di bawah meja. Jadi dugaannya benar. Bukti nyatanya ada di sini. Tapi ada yang lebih buruk dari itu, Bu, lanjut Ibu Ranti. Hana mengangkat alisnya. Lebih buruk dari penggelapan dana? Spionase industri, kata Ibu Ranti. Kami menemukan jejak digital di komputer Pak Hasan. Dia secara rutin mengirimkan data internal perusahaan ke alamat email pribadi. Bukan hanya data keuangan. Tapi data tender yang sedang kita ikuti, daftar harga rahasia kita, proposal kita untuk klien-klien besar. Hana merasa mual. Dia menjual perusahaan ini dari dalam. Dia mengirimkannya ke satu alamat email, kata Ibu Ranti, sambil melihat catatannya. Alamat emailnya adalah lukman.jaya@gmail.com. Lukman. Tentu saja. Ibu Dewi mengambil uangnya, Lukman mengambil datanya. Mereka berencana menghancurkan perusahaan ini dari luar dan dalam. Membuatnya bangkrut, lalu mungkin membelinya dengan harga murah, atau membuat Hana terlihat sangat tidak kompeten sehingga Dewan terpaksa melantiknya. Rencana mereka begitu keji dan sistematis. Panggil Pak Hasan, kata Hana, suaranya dingin. Bawa dia ke ruang rapat. Sekarang. Dan panggil kakek. 5 menit kemudian, mereka berkumpul di ruang rapat yang sama. Kali ini, Pak Hasan tidak lagi duduk. Ia berdiri di tengah ruangan, tampak seperti akan pingsan. Hana duduk di kursi utama, didampingi kakek Jamal dan Ibu Ranti. Pak Hasan, Hana memulai. Tim audit telah menemukan transfer dana ilegal ke rekening Ibu Dewi. Pak Hasan tidak membantah. Dia hanya menunduk. Tapi itu tidak seberapa, lanjut Hana. Mereka juga menemukan bukti bahwa Anda telah membocorkan data rahasia perusahaan kepada Lukman. Itu bukan lagi soal etika, Pak. Itu tindak pidana.
Hukuman penjaranya bisa lebih dari 10 tahun. Tubuh Pak Hasan bergetar hebat. Ia mengangkat wajahnya, matanya merah dan penuh air mata ketakutan. Saya dipaksa, Bu. Sumpah, saya dipaksa. Serunya, suaranya pecah. Dipaksa bagaimana? Tanya kakek Jamal, suaranya datar. Ibu Dewi. Dia tahu masa lalu saya. Saya pernah punya masalah utang judi besar. Bertahun-tahun lalu. Saya pikir sudah selesai. Tapi dia mengetahuinya. Dia mengancam akan menyebarkannya ke keluarga saya, ke semua orang. Dia bilang dia akan menghancurkan saya. Pak Hasan terisak. Jadi Anda pilih menghancurkan perusahaan yang memberi Anda makan? Tanya Hana tajam. Dia berjanji akan melunasi semua sisa utang saya jika saya membantunya. Saya tidak punya pilihan, Bu. Saya dijebak. Omong kosong, kata kakek Jamal. Kau punya pilihan. Tolong, Bu Hana. Pak Hasan jatuh berlutut. Pemandangan itu menyedihkan. Pria tua yang bersujud di depan wanita muda yang kemarin masih ia remehkan. Jangan penjarakan saya. Saya punya anak istri. Saya akan lakukan apa saja. Hana menatapnya dengan dingin. Ia teringat bagaimana pria ini tersenyum meremehkan padanya tadi pagi. Anda bersekongkol untuk merampok saya, Pak. Anda membantu mereka menghina saya. Anda pantas mendapatkannya. Hana berdiri, memberi isyarat pada Pak Budi. Budi, telepon polisi. Tidak. Pak Hasan menjerit histeris. Ia merangkak maju, hampir memegang kaki meja. Tunggu. Jangan. Saya punya sesuatu yang ibu mau. Sesuatu yang lebih berharga. Bukti yang lebih kuat. Hana berhenti. Ia menatap Pak Hasan. Apa yang kau punya? Tanya kakek Jamal. Ini bukan cuma saya, Pak. Saya tidak sebodoh itu, kata Pak Hasan, napasnya tersengal. Saya tahu mereka akan mengkhianati saya pada akhirnya. Jadi saya merekam mereka. Hatna tertegun. Merekam apa? Rekaman suara, kata Pak Hasan, matanya liar penuh harapan. Setiap kali Ibu Dewi dan Lukman bertemu dengan saya untuk merencanakan ini. Saya punya semuanya. Waktu mereka merencanakan cara mengambil alih perusahaan. Waktu Lukman tertawa dan bilang ibu bodoh. Waktu Ibu Dewi merencanakan cara membuat ibu terlihat tidak kompeten di depan dewan nanti. Ia merogoh sakunya, tapi ingat ponselnya disita. Ada di ponsel saya, di file tersembunyi. Dan saya punya cadangannya di sebuah flash disk di rumah. Tolong, Bu Hana, saya berikan semuanya pada ibu. Gunakan itu untuk menghancurkan mereka. Sebagai gantinya, tolong bebaskan saya. Tawaran Pak Hasan menggantung di udara, syarat dengan keputusasaan. Saya berikan semuanya. Hancurkan mereka. Bebaskan saya. Hana menatap pria yang sedang bersujud itu. Di matanya, Pak Hasan adalah cerminan manusia yang lemah, yang terjerat oleh kesalahannya sendiri, dan kini berusaha menyeret orang lain bersamanya untuk selamat. Hana merasakan amarah, tapi juga sedikit rasa jijik. Bebas? Setelah bersekongkol untuk menghancurkannya. Setelah membantu Lukman dan Ibu Dewi menertawakannya di belakang punggungnya, bebas? Hana akhirnya angkat bicara, suaranya dingin membelah keheningan. Anda pikir rekaman itu adalah kartu bebas penjara? Anda telah berkhianat, Pak Hasan. Anda mencuri dari perusahaan yang membayar gaji Anda. Anda membocorkan rahasia tender. Anda hampir menghancurkan mata pencaharian ratusan karyawan di sini. Dan Anda minta bebas. Wajah Pak Hasan langsung jatuh. Harapannya pupus. Tapi, Bu. Namun, lanjut Hana, saya adalah pebisnis. Dan saya menghargai aset yang berharga. Rekaman Anda itu aset. Hana menatap kakek Jamal sejenak, lalu kembali ke Pak Hasan. Ia membuat keputusan di tempat. Begini kesepakatannya. Anda tidak akan bebas. Anda akan tetap menghadapi proses hukum. Pengkhianatan Anda harus dipertanggungjawabkan. Pak Hasan baru saja akan menjerit putus asa, saat Hana mengangkat tangannya. Tapi, katanya lagi, saya bisa membuat perbedaan besar. Antara Anda menjadi terdakwa utama dengan ancaman hukuman maksimal, atau Anda menjadi saksi kunci yang bekerja sama, yang menyesali perbuatannya, dan membantu membongkar kejahatan yang lebih besar. Hukuman Anda bisa berkurang drastis. Saya akan pastikan jaksa tahu bahwa Anda bekerja sama. Ini adalah tawaran terbaik yang bisa dia dapatkan, dan Pak Hasan tahu itu. Ketakutan akan penjara belasan tahun sedikit mereda, digantikan oleh harapan baru. Saya setuju,
Bu, saya setuju. Apapun yang ibu minta, saya akan bekerja sama sepenuhnya. Bagus, kata Hana. Ia menoleh ke kakek Jamal. Kek, aku butuh Pak Budi. Rencana dieksekusi dengan cepat. Ibu Ranti, sang auditor, segera bekerja mengamankan file rekaman tersembunyi dari ponsel Pak Hasan. Sementara itu, Pak Budi, didampingi 2 petugas keamanan internal perusahaan, mengantar Pak Hasan ke rumahnya untuk mengambil flash disk yang ia sebutkan. Pak Hasan kini seperti domba yang penurut, melakukan semua yang diperintahkan. 1 jam kemudian, Hana dan kakek Jamal duduk di dalam kantor CEO yang lengang. Di atas meja di antara mereka terletak sebuah flash disk kecil berwarna hitam. Di laptop Hana, file-file rekaman dari ponsel Pak Hasan sudah berhasil diekstraksi. Kau yakin ingin mendengarnya, Nak? Tanya kakek Jamal lembut. Mungkin akan menyakitkan. Hana menatap flash disk itu. Aku harus. Kek, aku harus tahu seberapa dalam lubang ular ini. Hana mencolokkan flash disk itu. Ia membuka file pertama. Tanggalnya 3 bulan lalu. Sebuah pertemuan di restoran. Suara musik samar terdengar di latar belakang, lalu suara yang ia kenali. Ibu Dewi. Pastikan saja datanya akurat. Hasan, suara Ibu Dewi terdengar tajam. Aku bayar mahal untuk ini. Perusahaan saingan itu, PT Graha Utama, harus memenangkan tender proyek apartemen mewah itu. Buat PT Jaya Mandiri terlihat bodoh. Buat proposal mereka kalah telak. Ini penting untuk menjatuhkan mental si Hana nanti setelah dia masuk. Lalu suara Pak Hasan, baik, Bu, tapi risikonya besar. Ibu Dewi tertawa. Risiko? Risiko adalah gajimu yang kecil itu. Aku memberimu kemakmuran, Hasan. Jangan cengeng. Lakukan saja. Hati Hana mencelos. Jadi mereka sudah merencanakan sabotase tender. Itu bukan hanya merugikan perusahaan, itu bisa menghancurkan reputasi mereka selamanya. Ia memutar file berikutnya. Kali ini, suara Lukman yang dominan. Pertemuan di kantor Pak Hasan, larut malam. Lukman tertawa. Suara tawa yang dulu membuat Hana merasa hangat, kini terdengar mengerikan. Kau harus lihat wajahnya, Pak Hasan. Wajah polosnya saat aku bilang aku mencintainya. Dia percaya 100%. Gadis berhijab polos itu, mudah sekali dibohongi. Bungkus dengan sedikit kata-kata manis dan janji setia, dia langsung luluh. Pak Hasan, tapi, Bu Hana terlihat pintar, Tuan. Lukman, pintar? Dia hanya pintar buku. Soal hidup? Dia bodoh. Dia pikir aku menikahinya karena cinta? Hahaha. Aku menikahinya demi 120 miliar itu. Setelah RUPS nanti, kita mainkan isu dia tidak kompeten. Tender yang gagal itu akan jadi bukti awal. Kita buat dia panik, membuat kesalahan. Lalu ibu akan masuk sebagai penyelamat, mengusulkan Lukman mengambil alih. Para pemegang saham minoritas akan setuju. Kakeknya yang sudah tua itu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tangan Hana mengepal erat di atas meja. Kukunya menekan telapak tangannya hingga terasa sakit. Gadis berhijab polos. Bodoh. Ia memutar file terakhir. Ini yang paling menyakitkan. 3 suara. Ibu Dewi, Lukman, dan Pak Hasan. Ibu Dewi, aku sudah muak. Lukman, melihatmu pura-pura jadi suami baik. Kapan ini berakhir? Lukman, sabar, Bu. Sebentar lagi, aku juga muak. Si Kanaya itu terus mendesak minta dinikahi. Setelah perusahaan ini di tangan kita, aku janji, Bu, kita tendang si Hana keluar. Kita ambil hartanya, kita kirim dia kembali ke kakeknya yang bau tanah itu. Aku akan ceraikan dia dengan alasan dia tidak bisa mengurus suami. Ibu Dewi, bagus. Pastikan semuanya rapi. Hasan, kau bagianmu yang terpenting. Buat dia terlihat gagal. Biar citranya hancur dari dalam dan luar. Cukup. Hana tidak sanggup mendengar lebih banyak lagi. Ia mencabut flash disk itu dengan kasar. Ruangan itu hening. Hanya terdengar suara napas Hana yang memburu. Rasa sakitnya begitu dalam, begitu pekat. Tapi di bawah rasa sakit itu, ada kemarahan yang membara. Kakek Jamal menatap cucunya dengan sedih. Hana. Hana mengangkat tangannya. Ia memejamkan mata sejenak, mengumpulkan dirinya. Saat ia membuka mata, air mata tidak ada. Yang ada hanya tekad yang dingin seperti es. Pak Budi, katanya, suaranya terdengar serak namun kuat. Ya, Bu Hana. Pak Budi masuk dari ruangan sebelah. Telepon polisi, perintah Hana.
Sekarang, laporkan Tuan Hasan atas penggelapan dana dan spionase industri. Berikan mereka bukti awal dari Ibu Ranti. Katakan pada mereka, Tuan Hasan bersedia bekerja sama penuh. Kakek Jamal tersenyum tipis. Bangga. 15 menit kemudian, lobi PT Jaya Mandiri gempar. 2 petugas polisi berseragam, didampingi 2 detektif berpakaian preman, masuk ke lobi dan langsung menuju lift eksekutif. Seluruh karyawan yang melihat menahan napas. Ini bukan pemandangan sehari-hari. Polisi itu masuk ke ruang rapat, tempat Pak Hasan sudah menunggu, dijaga oleh keamanan internal. Penangkapan berlangsung tenang. Pak Hasan sudah pasrah. Ia tidak diborgol di depan umum. Sesuai janjinya, Hana membuatnya terlihat seperti menyerahkan diri. Ia digiring keluar melalui lift, wajahnya menunduk dalam. Hana sengaja keluar dari kantornya, berdiri di koridor lantai 25, disaksikan oleh beberapa manajer lain dan staf yang pura-pura lewat. Ia ingin mereka melihat. Telah terjadi pelanggaran hukum serius di perusahaan ini, kata Hana lantang, suaranya menggema di koridor yang hening. Tuan Hasan telah menyalahgunakan kepercayaan kita. Beliau telah ditahan atas tindak pidana. Semua orang terdiam, syok. Ini adalah hari pertama saya, lanjut Hana. Dan ini adalah pesan saya. Saya tidak akan menoleransi pengkhianatan, korupsi, atau permainan kotor dalam bentuk apapun. Loyalitas Anda adalah untuk perusahaan ini. Jika Anda bekerja keras dan jujur, Anda akan saya hargai. Jika Anda berkhianat, ia membiarkan kalimatnya menggantung. Perusahaan ini akan bersih-bersih. Tidak ada ruang untuk tikus. Ia berbalik, tidak berkata apa-apa lagi. Karyawan saling berpandangan. Ada yang takut, tapi kebanyakan dari mereka merasa lega. Akhirnya ada pemimpin yang tegas. Beberapa dari mereka mulai bertepuk tangan pelan, lalu semakin keras. Respek mulai tumbuh untuk CEO muda mereka. Di dalam ruangannya, Hana menutup pintu. Adrenalinnya surut. Ia bersandar di pintu, merasa lelah. Kakek Jamal menghampirinya. Bagus sekali, nak. Hana tersenyum getir. 1 tikus sudah tertangkap, Kek. Ia mengangkat flash disk di tangannya. Sekarang, kita urus 2 hama yang masih berkeliaran di luar. Jauh dari menara kaca PT Jaya Mandiri, di sebuah motel pengap di pinggir kota yang cat dindingnya mengelupas dan berbau asap rokok, Ibu Dewi dan Lukman bersembunyi. Mereka tidak bisa disebut bersembunyi. Mereka terusir. Setelah diusir malam itu, mereka mencoba kembali ke rumah Ibu Dewi, hanya untuk mendapati bahwa kakek Jamal telah mengganti semua kunci dan menempatkan penjaga. Mereka mencoba menggunakan kartu kredit mereka. Semuanya ditolak. Diblokir. Ini gila. Lukman membanting pintu kamar motel yang ringkih itu. Semua kartu diblokir. Semua, bahkan rekening pribadiku. Tentu saja, bentak Ibu Dewi, yang sedang duduk di tepi tempat tidur, memijat pelipisnya. Wajahnya yang biasa terawat kini kuyu dan berminyak. Dasar tua bangka licik. Jamal pasti sudah membekukan semua aset yang terhubung dengannya. Termasuk rekening perusahaan kita. Dia pikir kita akan mati kelaparan. Kita memang akan mati kelaparan, Bu, seru Lukman, rasa panik mulai menjalari suaranya. Kita tidak punya apa-apa. Uang tunai kita hanya cukup untuk beberapa hari di tempat terkutuk ini. Dan semua ini karena keserakahan Ibu. Keserakahanku? Ibu Dewi melompat berdiri, matanya melotot. Ini rencana kita berdua, Lukman. Jangan salahkan Ibu sekarang. Kamu yang gagal. Kamu yang tidak bisa mengendalikan istrimu yang bodoh itu. Dia tidak bodoh, teriak Lukman. Itu masalahnya. Kita salah menilainya. Dan Ibu yang terlalu cepat. Seharusnya kita tunggu. Kita main cantik. Tidak langsung menuntut di malam pertama. Plah, sebuah tamparan keras mendarat di pipi Lukman. Itu dari ibunya. Lukman terdiam, memegangi pipinya, lebih karena kaget daripada sakit. Jangan pernah, desis Ibu Dewi, menyalahkan ibumu. Ibu sudah memberikanmu segalanya. Dan sekarang, kita harus mengambilnya kembali. Lukman menatap ibunya. Kemarahan di wajahnya bercampur dengan ketakutan. Bagaimana caranya, Bu? Kita tidak punya uang. Kita tidak punya kuasa. Kita buronan kakeknya. Ibu Dewi duduk kembali. Napasnya memburu. Tapi di matanya, api kelicikan mulai menyala lagi. Kita tidak punya uang, katanya pelan. Tapi kita punya cerita. Kita punya wajah. Dan di dunia ini, cerita yang bagus lebih berharga dari uang. Lukman mengerutkan kening.
Cerita apa? Cerita tentang menantu durhaka, kata Ibu Dewi, senyum sinis mulai terbentuk di bibirnya. Cerita tentang seorang istri muda berhijab yang serakah, yang dibutakan oleh harta 120 miliar. Cerita tentang bagaimana dia mengusir suami dan ibu mertuanya yang malang di malam pernikahan, hanya karena kami ingin membantu mengelola bisnis. Mata Lukman melebar. Ia mulai mengerti. Ibu mau, kita ke media? Tentu saja, kata Ibu Dewi. Hana mungkin punya uang, tapi dia punya reputasi yang harus dijaga. Dia tidak mau perusahaan barunya dapat citra buruk. Kita akan hancurkan namanya. Kita akan buat publik membencinya. Kita akan buat dia terlihat seperti iblis berkerudung. Rencana itu busuk, tapi brilian. Lukman, yang tadinya putus asa, kini ikut tersenyum. Bu, itu jenius. Publik suka cerita seperti ini. Tentu saja. Dan aku tahu siapa yang harus dihubungi. Ibu Dewi meraih ponselnya, satu-satunya barang berharga yang tersisa. Ia menghubungi seorang wartawan gosip senior yang sering ia beri uang saku untuk meliput kegiatan sosialitanya. Halo, Rina? Sayang, kamu tidak akan percaya apa yang baru saja terjadi padaku. Ini cerita terbesar tahun ini. Ya, ini soal menantuku, Hana. 24 jam kemudian, badai itu meledak. Menantu durhaka. Baru menikah, usir suami dan ibu mertua. Kisah pilu Ibu Dewi. Dibutakan harta 120 miliar, sang menantu rebut perusahaan. Headline-headline itu terpampang di puluhan portal berita online. Program gosip di televisi berlomba-lomba menayangkan wawancara eksklusif dengan Ibu Dewi dan Lukman. Wawancara itu adalah sebuah mahakarya akting. Ibu Dewi menangis terseduh-seduh di depan kamera, dari kamar motel mereka yang sengaja dibuat terlihat menyedihkan. Saya hanya ingin yang terbaik untuknya. Isaknya, menghapus air mata palsu. Saya sudah seperti ibu kandungnya sendiri. Saya hanya ingin membantu, kami kan keluarga. Tapi dia bilang kami tidak pantas. Dia menghina kami, dia mengusir kami dari rumah putra saya sendiri. Lalu Lukman tampil. Wajahnya dibuat setragis mungkin. Saya tidak tahu apa yang merasuki istri saya. Mungkin uang sebesar itu terlalu berat untuknya, katanya dengan nada sedih. Saya masih mencintainya. Tapi dia berubah. Dia menuduh kami ingin merampoknya. Dia bahkan memfitnah manajer keuangannya yang jujur, Pak Hasan, sampai di penjara. Hanya karena Pak Hasan tidak mau menuruti kemauannya yang aneh. Di mana keadilan? Cerita itu sempurna. Si kaya yang serakah, Hana, melawan si miskin yang teraniaya, Lukman dan Ibu Dewi. Publik langsung melahapnya. Komentar-komentar di media sosial mengalir deras. Ya ampun, kirain alim berhijab, ternyata hatinya iblis. Baru nikah aja udah berani usir suami, gila harta nih cewek. Kasian banget Ibu Dewi dan Mas Lukman, yang sabar ya. Boikot PT Jaya Mandiri. CEO-nya tidak punya hati nurani. Serangan itu tepat sasaran. Citra Hana hancur. Telepon di PT Jaya Mandiri berdering tanpa henti. Bukan dari klien, tapi dari wartawan. Beberapa investor yang dijadwalkan bertemu dengan Hana minggu depan, tiba-tiba membatalkan janji. Karyawan di dalam perusahaan mulai berbisik-bisik lagi. Serangan balik Ibu Dewi berhasil menggoyahkan fondasi yang baru saja Hana coba bangun. Di ruang CEO, Hana menatap layar TV besar di dindingnya. Menampilkan siaran ulang wawancara Ibu Dewi. Kakek Jamal berdiri di sampingnya, wajahnya merah pada menahan marah. Kurang ajar, geram kakek Jamal. Mereka memutarbalikkan fakta. Mereka memfitnah. Budi, siapkan pengacara kita. Kita tuntut mereka atas pencemaran nama baik. Kita seret mereka ke pengadilan. Pak Budi sudah siap dengan ponselnya. Segera, Pak. Jangan, Kek. Jangan sekarang, kata sebuah suara tenang. Kakek Jamal dan Pak Budi menoleh. Hana menekan tombol merah di remote, mematikan TV itu. Wawancara Ibu Dewi yang sedang menangis langsung hilang, digantikan oleh keheningan. Wajah Hana tenang. Sangat tenang. Tidak ada kemarahan, tidak ada kepanikan. Hanya ada fokus yang dingin. Tapi, nak, protes kakek Jamal. Mereka menghancurkan namamu. Mereka memainkan kartu mereka, kata Hana, sambil meletakkan remote di meja. Mereka ingin aku panik. Mereka ingin aku bereaksi berlebihan, menuntut mereka, dan membuat drama ini semakin besar di media. Mereka ingin menyeretku ke level mereka. Ia berdiri, berjalan ke jendela, menatap kota Jakarta di bawahnya.
Jika aku menuntut mereka sekarang, itu akan jadi, katanya lawan katanya. Publik akan semakin bingung. Tidak. Kita tidak akan membalas dengan api. Ia tersenyum tipis. Senyum yang dingin dan penuh perhitungan. Mereka sudah melempar semua kartu mereka. Mereka menunjukkan siapa mereka. Sekarang giliran aku. Hana mengambil ponselnya. Ia membuka daftar kontaknya. Matanya mencari satu nama. Nama yang ia dapatkan dari laporan investigasi kakeknya. Nama yang menjadi kunci dari semua ini. Mereka melupakan satu bidak penting di papan catur ini, bisik Hana. Jari jemarinya berhenti di satu nama. Kanaya. Hana menekan tombol panggil. Halo. Kanaya? Kita tidak saling kenal. Nama saya Hana. Saya adalah istri Lukman. Hening di ujung telepon. Selama beberapa detik, Hana mengira panggilannya akan ditutup. Ia hanya mendengar suara napas yang tercekat. Siapa? Akhirnya suara seorang wanita terdengar, nadanya waspada dan sedikit serak. Nama saya Hana. Ulang Hana, suaranya ia paksakan untuk tetap tenang dan netral. Saya istri Lukman. Saya rasa kita perlu bicara. Hening lagi. Lebih lama kali ini. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Jawab Kanaya, tapi suaranya bergetar. Dia akan menutup telepon. Jangan, kata Hana cepat. Kumohon jangan ditutup. Ini bukan untuk menyerangmu. Aku tahu tentang hubungan kalian. Aku tahu tentang janji-janji Lukman. Dan aku tahu, kau juga dalam bahaya. Sama sepertiku. Bahaya? Suara Kanaya berubah sinis. Kau yang meneleponku. Kau yang menggangguku. Apa yang kau mau? Uang? Minta maaf? Aku mau keadilan, kata Hana tegas. Lukman dan ibunya tidak hanya mengkhianatiku. Mereka juga mengkhianatimu. Aku punya buktinya. Dia tidak pernah berencana menikahimu, Kanaya. Dia dan Ibu Dewi berencana membuangmu setelah mereka selesai denganku. Ini dia. Pancingannya. Hana mendengar isak tangis tertahan di seberang sana. Bohong, bisik Kanaya. Kau bohong. Lukman mencintaiku. Dia mencintai uangku, balas Hana getir. Dan dia memanfaatkanku dan kau untuk mendapatkannya. Temui aku. Setengah jam. Di lobi apartemenmu. Aku akan tunjukkan buktinya. Setelah itu, kau boleh putuskan sendiri. Aku datang sendiri. Aku tidak akan membawa siapa-siapa. Hana menutup telepon sebelum Kanaya bisa menolak lagi. Ia tahu ia mengambil risiko. Tapi ini satu-satunya cara. 30 menit kemudian, Hana duduk di lobi apartemen mewah di Kuningan. Tempat yang sama yang ada di foto investigasi kakeknya. Tempat Lukman sering menghabiskan malamnya. Setiap sudut lobi ini terasa menyakitkan. Kanaya muncul dari lift. Ia jauh lebih cantik di kehidupan nyata daripada di foto. Tinggi, langsing, dengan gaun modis. Tapi matanya bengkak dan merah. Ia berjalan ke arah Hana dengan langkah ragu, campuran antara marah dan takut. Cepat, desisnya, tidak mau membuat keributan di lobi. Apa maumu? Tunjukkan. Hana tidak membuang waktu. Ia tidak mengeluarkan foto. Ia mengeluarkan sesuatu yang lebih mematikan. Salinan transkrip rekaman suara. Ia menyorot baris yang relevan. Kanaya membacanya. Wajahnya yang cantik berubah pucat. Ia membaca kata-kata Lukman. Si Kanaya itu terus mendesak minta dinikahi, sabar. Lalu ia membaca kata-kata Ibu Dewi, yang paling menghancurkan, pastikan dia diam. Kita bayar si Kanaya itu untuk tutup mulut selamanya. Bayar tutup mulut. Bisik Kanaya, tubuhnya gemetar. Mereka bilang akan membuangku. Mereka tidak pernah menganggapmu serius, kata Hana pelan, tapi tanpa simpati berlebihan. Bagi mereka, kau adalah alat. Sama sepertiku. Bedanya, aku alat untuk mendapatkan modal, kau alat untuk melepaskan stresnya. Kemarahan yang murni meledak di mata Kanaya. Ia merobek kertas transkrip itu. Pria brengsek. Dan wanita tua licik itu. Aku benci mereka. Ia terisak, tapi kali ini isak penuh amarah. Dia berjanji akan menceraikanmu setelah dapat perusahaan. Dia berjanji akan menikahiku. Hana terdiam. Hatinya ikut sakit, bukan untuk Lukman, tapi untuk sesama wanita yang tertipu. Dan sekarang, Kanaya memegangi perutnya yang sedikit buncit, yang tertutupi gaunnya yang longgar. Matanya menatap Hana dengan putus asa. Aku hamil. 3 bulan. Anaknya. Jantung Hana serasa berhenti berdetak.
Ini lebih rumit dari yang ia duga. Jadi ini alasan Kanaya terus mendesak. Apa Lukman tahu? Tahu, bentak Kanaya. Tapi sejak dia menikahimu, dia mulai menghilang. Dia bilang aku harus sabar. Dia bilang Ibu Dewi sedang mengatur semuanya. Dan sekarang, aku lihat wawancaranya di TV. Mereka memfitnahmu. Mereka bilang kau yang jahat. Dan sekarang mereka memblokir kartuku. Lanjut Kanaya, histeris. Apartemen ini akan jatuh tempo. Dia memotong semua uangku sejak 3 hari lalu. Tepat setelah berita itu keluar. Dia membuangku. Kini Hana mengerti. Kanaya tidak punya apa-apa lagi. Dia terpojok. Kanaya, kata Hana, meraih tangannya. Tangan wanita itu dingin. Aku tidak bisa memutar waktu. Aku tidak bisa memaafkan perselingkuhanmu. Tapi aku bisa membantumu mendapatkan keadilan. Dan membantumu dan anakmu mendapatkan masa depan. Kanaya menatapnya, curiga. Apa maumu dariku? Aku mau kau bicara, kata Hana. Bicara yang sebenarnya. Di depan semua orang. Mereka menggunakan media untuk menghancurkanku. Sekarang, kita gunakan media untuk menghancurkan mereka. Rencana itu terbentuk dengan cepat. Hana tidak punya banyak waktu. Ibu Dewi dan Lukman, yang sedang mabuk popularitas semu, baru saja mengumumkan akan tampil lagi di program talk show malam paling populer di negeri ini, Wajah Bicara. Mereka akan tampil live untuk menceritakan lebih banyak penderitaan mereka. Ini adalah panggung yang sempurna. Kakek Jamal mengerahkan seluruh jaringannya. Ia tidak perlu menekan stasiun TV. Ia hanya perlu memberikan tips eksklusif kepada pembawa acara ternama, Donna, bahwa akan ada tamu kejutan yang membawa bukti skandal yang jauh lebih besar. Donna, seorang jurnalis yang mencium bau rating dan kebenaran, langsung setuju. Malam itu, studio Wajah Bicara dipenuhi penonton. Lampu sorot menyala terang. Ibu Dewi dan Lukman duduk di sofa putih yang empuk. Ibu Dewi mengenakan pakaian yang sederhana namun tampak mahal, hijabnya ditata rapi, wajahnya penuh riasan, sedih. Lukman, di sebelahnya, memasang wajah muram penuh penderitaan. Donna, sang pembawa acara, memulai dengan nada simpatik. Ibu Dewi, pemirsa di rumah sangat tersentuh dengan kisah Anda. Bagaimana perasaan Anda sekarang, setelah dicampakkan oleh menantu Anda sendiri? Ibu Dewi langsung memasang wajah sedih. Ia mengambil tisu, padahal tidak ada air mata. Hati saya hancur, Mbak Donna hancur sekali. Isaknya, saya hanya ingin membantu. Saya sayang sekali sama Hana. Saya anggap dia anak sendiri. Tapi mungkin 120 miliar itu merusak jiwanya. Dan Anda, Lukman, Donna beralih. Anda masih mencintai istri Anda? Lukman mengangguk mantap. Sangat. Sampai detik ini. Saya berdoa setiap malam agar Hana sadar dari kehilafannya. Saya siap memaafkannya. Tapi dia sudah keterlaluan. Dia menfitnah kami. Dia bahkan memenjarakan orang baik seperti Pak Hasan. Benar sekali, potong Ibu Dewi. Hana itu kejam. Dia. Soal Pak Hasan, potong Donna tiba-tiba, nadanya berubah serius. Itu poin yang menarik. Penonton di studio terdiam. Anda yakin Pak Hasan tidak bersalah, Bu? Tentu saja, kata Ibu Dewi. Dia korban. Sama seperti kami. Donna tersenyum tipis. Senyum yang membuat Lukman dan Ibu Dewi tiba-tiba merasa tidak nyaman. Baiklah. Karena kita bicara soal kejujuran, tim kami mendapatkan sebuah informasi eksklusif malam ini. Ternyata, ada satu orang lagi yang ceritanya belum kita dengar. Satu orang yang sangat dekat dengan Lukman. Lebih dekat daripada siapapun. Wajah Lukman mulai tegang. Apa maksud Anda? Ibu Dewi, Lukman, kata Donna, menatap lurus ke kamera. Kami punya tamu kejutan untuk Anda. Pemirsa di rumah, inilah dia, Kanaya. Musik dramatis diputar. Pintu panggung di sisi lain terbuka. Kanaya melangkah keluar. Ia tidak memakai gaun modis. Ia memakai blus sederhana yang menonjolkan perutnya yang mulai membuncit. Wajahnya pucat tapi penuh tekad. Ia berjalan lurus ke arah sofa. Reaksi di panggung itu tak ternilai. Mulut Lukman terbuka lebar, wajahnya pucat seperti kapas. Ibu Dewi membeku di kursinya, matanya melotot tak percaya, senyum sedihnya luntur digantikan ekspresi horor. Siapa kau? Bisik Ibu Dewi, suaranya tercekat. Kanaya berdiri di depan mereka, disorot kamera dari segala penjuru.
Ia menatap lurus ke mata Lukman. "Lukman, sayang," katanya, suaranya bergema di studio yang hening. "Kamu lupa sama aku? Dan, kamu lupa sama anak kita." Jutaan orang di seluruh Indonesia menahan napas. Di ruang kontrol, rating acara itu meroket menembus langit. Di kantornya, Hana menatap layar, didampingi kakek Jamal. Ini adalah awal dari akhir. Studio itu senyap. Keheningan yang hanya bisa tercipta dari syok kolektif. Jutaan pasang mata tertuju pada layar televisi, menyaksikan drama yang jauh lebih intens daripada sinetron manapun. Lukman mematung. Kata-kata, "anak kita," menggema di telinganya. Ia mencoba berbicara, tapi suaranya hilang. Ibu Dewi adalah yang pertama pulih. Seperti ular yang terinjak, ia langsung mendesis. "Bohong," pekiknya, suaranya melengking tinggi, memecah keheningan. Ia melompat berdiri, menunjuk Kanaya dengan jari gemetar. "Fitnah. Ini pasti orang bayaran si Hana. Berani sekali kau mengaku-ngaku hamil anak putraku. Kau itu pelacur." "Pelacur?" ulang Kanaya, suaranya tenang, kontras dengan histeria Ibu Dewi. "Kalau saya pelacur, lalu apa nama putra Anda yang sudah tidur dengan saya selama 2 tahun di belakang istri sahnya?" Penonton di studio tersentak. 2 tahun. "Donna, matikan kameranya," jerit Ibu Dewi pada pembawa acara. "Ini pencemaran nama baik. Ini jebakan." Donna tetap di kursinya, wajahnya profesional. "Ibu Dewi, silakan duduk. Ini adalah siaran langsung. Kami hanya mencari kebenaran. Kanaya, silakan duduk." Staf dengan cepat membawa kursi tambahan. "Anda bilang 2 tahun?" "Benar," kata Kanaya, kini duduk tegak. Ia mengelus perutnya, seolah mencari kekuatan. "Nama saya Kanaya. Dan saya adalah kekasih Lukman." Jauh sebelum dia bertemu Hana. Ia menatap Lukman yang kini gemetar ketakutan. "Dia berjanji akan menikahi saya. Dia bilang, dia hanya memanfaatkan Hana untuk mengambil uang kakeknya." "Bohong." "Buktikan," teriak Lukman, akhirnya menemukan suaranya. Itu adalah teriakan putus asa. "Buktikan?" Kanaya tersenyum getir. Ia mengeluarkan ponselnya. "Aku punya ratusan foto kita. Di Bali, di Singapura. Saat kau bilang pada Hana kau sedang business trip." Ia menunjukkan beberapa foto ke kamera terdekat. Wajah Lukman dan Kanaya yang sedang berciuman terpampang jelas di layar besar studio. Ibu Dewi terhuyung. Itu editan. Palsu." "Palsu?" tantang Kanaya. "Bagaimana dengan anak di perut saya? Apa ini juga palsu? Saya punya hasil tes DNA prenatal. Atas nama Lukman." Lukman ambruk kembali ke sofa. "Tamat sudah. Tapi," lanjut Kanaya, matanya kini berkaca-kaca. "Bukan itu yang paling menyakitkan. Yang paling menyakitkan adalah, saya juga dibohongi. Sama seperti Hana. Saya pikir, kita adalah tim. Tapi ternyata, saya hanyalah alat." Ia menatap lurus ke Ibu Dewi. "Saya tahu rencana kalian. Kalian berencana mengambil alih perusahaan Hana, lalu menceraikannya. Dan setelah itu, kalian akan membayar saya untuk tutup mulut selamanya dan membuang saya." Ibu Dewi memucat. "Omong kosong apa ini?" "Omong kosong." Donna, sang pembawa acara, akhirnya mengambil alih. Ia menerima sebuah sinyal dari headsetnya. "Kebetulan sekali Anda berkata begitu, Bu Dewi. Karena kami baru saja mendapatkan sebuah bukti. Sesuatu yang akan mengklarifikasi segalanya. Pemirsa, ini adalah rekaman suara yang diverifikasi, yang kami dapatkan dari sumber yang sangat terpercaya. Hana, dari kantornya, telah memberikan izin. Flash disk dari Pak Hasan." Suara Lukman yang arogan memenuhi studio. "Kau harus lihat wajahnya. Wajah polosnya saat aku bilang aku mencintainya. Dia percaya 100%. Gadis berhijab polos itu, mudah sekali dibohongi." Lukman menutup telinganya. Tidak." Suara Ibu Dewi menyusul. "Kita bayar si Kanaya itu untuk tutup mulut selamanya. Pastikan dia diam." Wajah Kanaya mengeras, air matanya mengalir. Kebenaran itu, didengar oleh jutaan orang, terasa seperti tamparan. Lalu, rekaman dari Pak Hasan. "Buat PT Jaya Mandiri terlihat bodoh. Buat proposal mereka kalah telak. Ini penting untuk menjatuhkan mental si Hana nanti. Dan yang terakhir," suara Lukman lagi. "Kita ambil hartanya, kita kirim dia kembali ke kakeknya yang bau tanah itu."
Studio meledak dalam kekacauan. Penonton berteriak, "Hu!" dan "Penipu!" Ibu Dewi tidak tahan lagi, matanya memutar ke belakang dan ia jatuh pingsan di sofa. Lukman, di sisi lain, tidak pingsan. Dia hanya duduk diam, matanya kosong, menatap ke depan. Dia hancur. Seluruh kebohongannya, seluruh topengnya, luntur dalam hitungan menit di siaran langsung televisi nasional. Donna menutup acara itu dengan profesional. Pemirsa, Anda telah mendengar semuanya. Kebenaran telah terungkap. Di luar studio, kakek Jamal telah bekerja. Berdasarkan bukti rekaman, kesaksian Pak Hasan, dan audit forensik, polisi sudah menunggu. Saat Lukman yang seperti zombie digiring keluar, dan Ibu Dewi yang pura-pura pingsan diangkat ke tandu, mereka tidak disambut oleh wartawan. Mereka disambut oleh detektif dengan surat perintah penangkapan. "Lukman dan Ibu Dewi," kata petugas itu, "Anda ditahan atas tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan, spionase industri, dan pencemaran nama baik." Karma mereka tidak instan. Tapi karma itu menyeluruh. 1 tahun kemudian, musim hujan baru saja berakhir, menyisakan langit Jakarta yang cerah. Di lantai 25 gedung PT Jaya Mandiri, suasananya sibuk namun penuh energi. Perusahaan itu, di bawah kepemimpinan Hana, tidak hanya selamat. Perusahaan itu berkembang pesat. Hana, kini seorang CEO yang dihormati, baru saja menutup rapat dengan investor dari Jepang. Ia berhasil mengamankan kontrak baru senilai 500 miliar rupiah. Reputasinya sebagai pemimpin yang tegas, cerdas, dan berintegritas tidak terbantahkan lagi. Karyawan menghormatinya. Kakek Jamal, yang sesekali mampir, hanya bisa tersenyum bangga. Ia tahu, perusahaannya ada di tangan yang tepat. Lalu, bagaimana dengan yang lain? Kanaya. Hana menepati janjinya. Ia tidak berteman dengan Kanaya, tapi ia memastikan keadilan ditegakkan. Setelah Lukman dipenjara, Hana, melalui pengacaranya, memberikan Kanaya sejumlah uang pesangon yang cukup. Bukan sebagai hadiah, tapi sebagai tunjangan anak yang dibayar di muka, dengan syarat Kanaya dan anaknya memulai hidup baru dan tidak pernah lagi menggunakan nama Lukman. Kanaya setuju. Ia melahirkan seorang putra. Kabarnya, ia pindah ke Bali dan membuka sebuah butik kecil. Dia memulai hidup baru, jauh dari bayang-bayang masa lalunya yang kelam. Pak Hasan. Karena kerjasamanya yang penuh sebagai saksi kunci, hukumannya diringankan secara signifikan. Ia hanya menjalani 1,5 tahun penjara. Ia kehilangan segalanya, tapi ia tidak kehilangan kebebasannya selamanya. Dan akhirnya, Ibu Dewi dan Lukman. Pemandangan beralih ke sebuah ruangan sempit, panas, dan berbau tidak sedap di lembaga pemasyarakatan. Waktu makan siang. Ibu Dewi, tanpa riasan, rambutnya yang beruban dibiarkan acak-acakan, mengenakan seragam tahanan oranye yang kusam. Ia sedang berebut nampan makanan dengan narapidana lain. "Itu jatah ayamku," teriaknya, suaranya parau. "Diam kau, penipu TV," bentak narapidana yang lebih besar, mengambil potongan ayam kecil itu. Di halaman penjara, Lukman, yang kini kurus dan tatapannya kosong, sedang menyapu dedaunan. Ia tidak lagi peduli pada ibunya. Mereka berdua dijatuhi hukuman berat. Ibu Dewi atas konspirasi penipuan, dan Lukman ditambah dengan spionase industri. Bertahun-tahun. Mereka kehilangan segalanya. Harta, reputasi, kebebasan, dan satu sama lain. Setiap hari, mereka hanya saling menyalahkan dalam diam atas nasib mereka yang menyedihkan. Karma telah terbayar lunas. Kembali di kantornya, Hana berdiri di depan jendela kaca raksasa. Ia menatap matahari terbenam yang mewarnai langit Jakarta. Ponselnya berdering. "Kakek Jamal. Sudah mau pulang, Kek," kata Hana, senyum tulus terukir di wajahnya. Hijabnya yang rapi membingkai wajahnya yang tenang dan penuh percaya diri. "Baik, sayang. Hati-hati di jalan. Kakek bangga padamu." Hana menutup telepon. Ia mengambil tasnya. Ia tidak lagi gadis berhijab polos. Ia adalah Hana. Ia adalah seorang pejuang. Ia adalah seorang pemenang. Dan ia siap menyambut hari esok.